Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin. وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan, jazakallahu khair. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang kita yakini bahwa ini memang sebuah titipan hidup dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dengan nikmat ini kita diminta untuk menjadi hamba yang amanah, yang dipercaya olehnya. Dalam arti kata, kita diminta oleh Allah Jalla wa'ala untuk menggunakan dan memanfaatkan titipannya, memperkuat pengabdian kita kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita telah mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam, mengetahui bagaimana tata cara mensyukuri nikmat Allah Jalla wa'ala. Dengan nikmat Islam kita mengetahui apa yang harus kita lakukan dengan nikmat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kita mencoba untuk mengukir dalam hidup tugas yang paling utama dan yang paling besar, yang karenanya lah Allah Jalla wa'ala menitipkan nikmat-nikmat yang banyak itu. Tugas yang besar ini yang sering kita dengar dari firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas mengabdi ini ditopang oleh Allah Jalla wa'ala dengan nikmat-nikmat yang dibutuhkan dalam pengabdian tersebut. Sehingga tatkala kita mengerjakan tugas ini, artinya telah merangkum kesyukuran kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat-nikmat yang dititipkannya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Jalla wa'ala memberikan bantuan dan pertolongannya untuk kita bisa melaksanakan tugas dan memulai hari kita ini dengan sebuah amalan besar, pengabdian, mendekatkan diri, meminta bantuan dan pertolongan melalui salat. Allah Jalla wa'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai segenap orang-orang yang beriman, maka minta bantuan kalian
minta pertolonganlah kalian dengan kesabaran. Allah Jalla wa'ala telah memberikan kelulusan dalam menguji kesabaran kita ini. Kita bangun, kita kemudian bergerak menuju panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita melaksanakan solat subuh, dan kita dahului dengan solat sunnah. Artinya bahawa kita telah melaksanakan perintah Allah Jalla wa'ala ini untuk mendapatkan sebuah pertolongan di dalam perjalanan hidup pada hari ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, ini adalah bagian dari nikmat Allah Jalla wa'ala. Semoga pengabdian kita pada pagi hari ini pertama kali diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena inilah yang akan bermakna dalam hidup. Sebuah ketaatan dan kebajikan kemudian langsung diterima. Inilah yang berarti, inilah yang memiliki makna, dan inilah yang menjadi bentuk kesyukuran kita atas nikmat Allah Jalla wa'ala ketika kita membuktikannya dengan ketaatan, lalu kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan arti kata bahwa kita mulia di sisinya, terhormat di sisi Allah, menjadi orang yang berkedudukan di sisi Allah Jalla wa'ala, bukan karena kita mampu berbuat yang banyak, berkorban yang besar, namun kita menjadi besar dan mulia di sisi Allah Jalla wa'ala tatkala kebaikan sekecil apapun diterima olehnya, tatkala pengorbanan sekecil apapun diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penerimaan itulah yang menjadikan kita mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Sekali lagi, semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal kebajikan di sisinya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, umur adalah salah satu dari makhluk Allah Jalla wa'ala yang mengiringi kehidupan makhluknya ini. Adalah sebuah ketentuan yang telah dipatok oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam hidup masing-masing hambanya. Tidak akan maju patok itu, dan juga tidak akan mundur. Di belakangnya lah ada rahasia-rahasia hidup. Di antaranya adalah tatkala umur itu telah selesai, disitulah ajal datang menjemput. Tatkala ketentuan umur itu telah datang, maka disitulah pintu rezeki kita habis. Barakallahu fikum di dalam hidup ini. Ketika berakhir dalam ketentuan, maka di saat itulah ajal kita datang menjemput. Bersusulan dengan rezeki kita di kehidupan atau di masa hidup ini telah berakhir, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala kami atas segala sesuatu telah kami ciptakan dengan ketentuan. Tatkala Allah Jalla wa'ala memproses manusia ini di perut ibunya, kemudian ditiupkan ruh oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui malaikatnya,
Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan ada ketentuan-ketentuan hidup setiap manusia itu atau janin yang akan keluar, ditulis dan dicatat. Termasuk yang ditulis dan dicatat adalah terkait dengan umurnya, terkait dengan ajalnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka oleh karena itu kata Allah Jalla wa'ala, apabila datang ketentuan ini, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan bisa dimajukan, tidak bisa diulur, tidak bisa dimajukan. Karena ini adalah sebuah ketentuan dan kepastian dari Allah Jalla wa'ala yang tidak akan pernah salah dan tidak pernah berubah. Maka oleh karena itu, panjang dan pendeknya umur itu tidak ada perbedaannya sesungguhnya. Tidak ada perbedaan. Kenapa? Kalau kita tinjau dari sisi panjang dan pendeknya, karena kita akan berangkat ke arah yang satu. Kita berjalan dengan umur baik panjang atau pendek ini menuju satu tujuan, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, mau panjang atau pendek umurnya, maka dia pasti akan berakhir dengan kehidupan dunia. Dia pasti, ma'asyiral muslimin, akan berakhir dengan kehidupan dunia, lalu akan berproses menuju kehidupan yang abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan terjadi perbedaan yang sangat besar antara panjang dan pendek itu tatkala umur yang dititipkan oleh Allah Jalla wa'ala sebagai nikmat di dalam hidup kita manfaatkan, kita pergunakan dalam melaksanakan tugas yang karenanya kita diciptakan. Yang tadi kita sebutkan adalah mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah nanti yang akan menjadi jurang pembedanya, bukan karena panjang atau pendeknya semata, namun karena apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita persiapkan dalam umur yang panjang atau pendek itu. Maka sekali lagi bahwa perbedaannya di saat kita mampu menggunakan titipan umur ini melaksanakan tugas-tugas kita dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tadi sudah kita sebutkan ayatnya, bahwa segala apa yang ada di dunia ini dari nikmat-nikmat yang kita dapatkan, termasuk juga nikmat umur, kalau kita mentaati Allah Jalla wa'ala dengannya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karenanya, maka kita adalah terbaik di hadapan Allah Jalla wa'ala, mengungkapkan atau mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan olehnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Jalla wa'ala mengatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik biibadati rabbih ahada. Siapapun yang punya harapan ingin bertemu dan berjumpa dengan Allah,
Tentu ini kaitannya dengan kesempatan hidup, titipan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia yang telah menjalankan nikmat umur yang diberikan oleh Allah Jalla wa Ala, lalu kemudian punya harapan untuk bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang harus dia lakukan, yang harus dia kerjakan, yang harus dia persiapkan untuk dalam pertemuan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kata Allah Jalla wa Ala, "Falyamal amalan salihah." Hendaklah dia melakukan hal-hal kesolehan di dalam hidup, hal-hal yang baik di dalam hidup, kebajikan-kebajikan yang tentunya dalam bingkai perintah Allah Jalla wa Ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, Allah Jalla wa Ala memperingatkan, jangan sampai pada nikmat umur yang diberikan oleh Allah Jalla wa Ala, kesempatan untuk menikmati dunia, lalu bertemu dengan Allah dalam kondisi menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan, falyamal amalan salihah wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Jangan kalian wahai manusia, dengan umur yang diberikan oleh Allah Jalla wa Ala, kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah Jalla wa Ala, jangan mencoba, jangan kalian melakukan sesuatu hal yang beraroma kezaliman besar kepada Allah Jalla wa Ala, yaitu kesyirikan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Abu Abdullah atau Abu Safwan Abdullah ibn Busr al-Aslami radhiyallahu taala an, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Rasul alaihi salatu wassalam, sebaik-baik orang adalah orang yang dianugerahkan umur yang panjang. Sebaik-baik orang, kata Rasul alaihi salatu wassalam, orang yang dianugerahkan umur yang panjang, dan beliau mengatakan wahasuna amaluh, dan amal-amal yang dia kerjakan pada umur yang panjang itu adalah berada di dalam al-hasan, kebaikan, bagus amalnya segenap saudaraku kaum muslimin. Syekh Syekh Muhammad Syekh Al-Allamah Ibnu Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan hadis ini, kata beliau, kana li annal insan kullama tala umruhu fi ta'atillahi zada qurban ila Allah. Setiap manusia tatkala memiliki umur panjang dan dia berada dalam jalur ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, zada qurban ila Allah Jalla wa'ala wa zada rifa'atan fil akhirah. Dia akan bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam umur yang panjang, dia melakukan amal-amal kebajikan dan kesolehan. Kembali saya ingatkan, amal kebajikan dan kesolehan yang diterima oleh Allah. Setiap orang yang memiliki umur panjang
lalu melaksanakan amal ketaatan yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kalau ketaatan tidak diterima, kan tidak ada arti dan maknanya dalam hidup. Ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala yang diterima, maka akan bertambah kedekatan dia dengan Allah. Lah jikalau umur 50 tahun taruhlah, dia menjaga umur itu dengan dekat kepada melaksanakan ketaatan dan kebajikan, dia berkreasi dalam hidup hal-hal yang baik buat dirinya, buat orang lain, pertama kali istrinya, kemudian anak-anaknya, menitipkan hal-hal yang baik. Ketika hidup bermasyarakat, dia menginginkan hal-hal yang baik, tidak pernah di dalam hidupnya menginginkan hal-hal yang buruk untuk siapapun juga. Setelah kemudian dia melakukan hal yang baik ini, dia jaga satu, setelah dia berusaha untuk kemudian diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kan tabungan, sudah diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia jaga tabungannya. Dia tidak rusak. Dia tidak kemudian mengurai tabungannya, kemudian mengobral tabungannya. Dia jaga dan pelihara dengan baik-baik. Maka inilah yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bagus amalnya di saat panjang umurnya, maka dia akan semakin dekat dengan Allah Jalla wa'ala dan memiliki rifa'ah, kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sebaik-baik orang itu adalah man wuffiqah, orang yang diberikan taufik kedua-duanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala lihadainil amrain, dua hal ini. Allah berikan umur panjang, Allah Tabaraka wa Ta'ala kemudian memberikan pada umur panjang itu untuk melaksanakan ketaatan, kebajikan, kesolehan di dalam hidup. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, satu hal yang mungkin harus kita ketahui dari gambaran di atas jelas bahwa kita sebagai manusia yang telah mendapatkan umur tidak diberikan kuasa sedikit pun kaitannya dengan umur itu. Murni di tangan Allah Jalla wa'ala. Panjang pendeknya tidak ada ranah bagi kita untuk kemudian berbuat padanya. Yang kita bisa urus, yang kita bisa masuk terlibat di dalamnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah mengisi dan memperbaiki isi dari umur itu sendiri. Ini yang bisa kita lakukan. Kita tidak, bukan ranah kita, bukan bagian kita untuk kemudian bisa berbuat pada umur ma'asyiral muslimin panjang pendeknya atau hidupnya cuma itu saja. Bagaimana caranya umurnya itu panjang, dia berusaha mengelola hidupnya, ini kerja atau olahraga ini biar hidup panjang. Bukan itu ternyata tugas kita. Yang ditugaskan oleh Allah Jalla wa'ala adalah bagaimana kita bisa ma'asyiral muslimin mengisi umur itu dengan sebaik mungkin. Ini ranahnya kita. Ini tugasnya kita di dalam hidup. Kenapa? Kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, li'anna Allah Ta'ala ja'ala lahu, bagi manusia ini, aklan, akal. Karena tadi disebutkan di atas,
bahwa umur itu adalah sebuah makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang menyertai setiap hamba-hambanya termasuk manusia. Panjang pendeknya tidak ada urusan dan kaitannya dengan manusia. Itu adalah murni ketentuan dan keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita diperintahkan untuk mengurusnya bukan panjang pendek umur itu, tetapi bagaimana kita bisa mengisi umur itu dengan amal-amal kesolehan. Inilah yang kita diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Perintah ini diperkuat dengan satu, kita berbeda dengan makhluk yang lain karena dititipkan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah Jalla wa Ala membantu untuk mengisi hal-hal yang baik di dalam hidup pada umur kita pendek atau panjang. Allah menurunkan wa anzalal kutub. Allah menurunkan kitab-kitabnya yang ditutup dengan kitab yang paling mulia, kitab Al-Quranul Karim. Untuk kemudian kita bisa mengeluarkan kebaikan dari Al-Quran itu, Allah Jalla wa Ala mengutus para utusannya. Oleh karena itu kata beliau, فَكُلُّ إِنسَانٍ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا عَلَى أَنَّ الْإِنسَانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا. Kalau manusia ini melaksanakan hal-hal yang baik, kata beliau, manusia ini mampu untuk mengerjakan amal-amal kebajikan. Ini yang bisa dikerjakan. Adapun umur panjang atau umur pendek, itu bukan urusannya manusia. Yang menjadi urusan dia pada nikmat umur yang panjang dan pendek adalah berbuat, mengisinya, memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, dari beberapa amalan yang disyariatkan oleh Allah Jalla fi'ula, ternyata ada yang akan bisa menambah. Akan disebutkan oleh para ulama, apa sih makna menambah umur itu, ma'asyiral muslimin? Amalan-amalan yang dikerjakan oleh manusia untuk mengisi umur itu, ternyata ada yang berdampak langsung pada umur itu. Dengan bahasa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa saja yang ingin dibentangkan rezekinya, diluaskan rezekinya, padahal kita tahu semuanya rezeki itu sudah ada ketentuan masing-masing. Ingin menunjukkan ternyata amalan ini adalah besar, yang kita harus berusaha untuk mengisi umur dengannya. Beliau akan sebutkan bentuk amalan tersebut. Siapa saja yang ingin rezekinya dibentangkan oleh Allah Jalla wa'ala, diluaskan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, digampangkan, dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala rezekinya, wa yunsa'alahu fi athari, dan menambah umurnya. Subhanallah. Siapa saja yang ingin rezekinya dilapangkan oleh Allah, digampangkan, dimudahkan, ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian umurnya dipanjangkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, satu amalan yang terkadang kita anggap kecil, ya, ternyata ini adalah sesuatu yang sangat besar. Falyasil rahimahu, maka hendaklah
dia menyambung silaturahminya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, maka hendaklah dia menyambung silaturahminya, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Maka silaturrahim min asbabi tulil umur. Bersilaturahmi itu akan bisa memanjangkan barakallahu fikum umur. Apa maknanya? Tadi sudah kita sebutkan bahwa umur itu sudah dipatok oleh Allah Jalla wa'ala. Tidak akan bisa dimajukan dan tidak juga akan bisa dimundurkan. Tapi kok ada amalan yang akan bisa menambah panjang umur, yaitu silaturrahmi. Bagaimana penjelasan para ulama barakallahu fikum? Ada banyak tafsir yang disebutkan oleh para ulama. Di antara tafsir yang disebutkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-barakatu fil umuri. Panjang umur itu menunjukkan keberkahan pada umur itu. Karena haitsu yuwaffiqullahu asy-syakhsa lit-ta'ati wa imaratil waqti bima yanfa'uhu fil akhirati. Penjelasan tentang panjang atau barokah di dalam umur, Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada orang tersebut untuk melaksanakan ketaatan, mengisi dan meramaikan umurnya untuk sesuatu yang akan berguna dan bermanfaat buat akhiratnya. Maka ini gambaran tentang al-umur, umur yang berbarokah, barakallahu fikum. Ulama menjelaskan bahwa panjang umur yang dimaksud di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umur yang berbarokah, yaitu umur yang diisi dan dimanfaatkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian akan berguna dan bermanfaat di alam akhiratnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makna yang kedua, panjang umur adalah adz-dzikrul jamil, selalu dikenang, selalu diingat, barakallahu fikum, disanjung dan dipuji oleh Allah Jalla wa'ala dan melalui lisan hamba-hambanya. Namun sudah kita sebutkan di atas, ketaatan yang berguna, silaturahmi yang berarti, tatkala silaturahmi itu adalah diterima oleh Allah Jalla wa'ala menjadi amal kesolehan kita. Berarti yang pertama kali yang harus kita perhatikan adalah bagaimana berusaha menjadikan sekecil apapun amal kesolehan yang kita lakukan, seringan apapun kebajikan yang kita perbuat dalam hidup, kita harus berusaha bagaimana bisa diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang harus kita lakukan. Terkadang kan maaf-maaf saja terjadi perlombaan dalam kebaikan. Namun ternyata kebaikan yang dilakukan, kebaikan yang diperbuat dengan perlombaan yang sangat besar tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Ya mungkin karena ingin disanjung, ingin dipuji, ingin punya kedudukan di mata manusia atau di hati setiap orang. Ini yang akan membahayakan. Maka oleh karena itu yang paling dituntut
dalam hidup kita ini, seperti yang kita ketahui, bahwa kita ini adalah bertempat sementara di muka bumi ini, akan pindah ke alam yang abadi. Kita tahu bahwa di alam yang abadi inilah yang akan diganjar, akan dinilai semua apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Maka tentu kita harus berusaha di tempat yang sementara ini dijadikan oleh Allah tempat untuk kita berusaha, bekerja, berbekal, bagaimana semuanya diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. InsyaAllah dari ustadz-ustadz kita sudah menyampaikan dua hal besar yang harus kita jaga untuk kemudian amal kita diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Satu adalah keikhlasan, yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Setelah menjadi tabungan di sisi Allah, ini harus dijaga, karena setan tidak membiarkan siapapun dari hamba Allah Jalla wa'ala bisa menabung lalu kemudian berhasil mengambil tabungannya dengan sempurna. Dia tidak akan membiarkannya. Dia akan melakukan segala upaya agar hamba yang banyak tabungan ini bisa mengurai, bisa kemudian mengobral, bisa kemudian merusak tabungannya. Segenap saudaraku kaum muslimin, itu mungkin. Seperti yang disebutkan oleh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang bangkrut dalam hidupnya. Ternyata bukan orang yang bangkrut dalam pandangan risalah, yaitu yang habis modalnya, tidak ada duitnya. Ternyata orang yang datang menghadap Allah dengan amal-amal kebajikan sudah diterima, tapi dia pernah menyakiti ini, dia pernah mencuri barang ini, pernah kemudian menuduh, memukul, semuanya itu datang untuk mengambil kebajikan. Ini yang kita maksud. Akan banyak perkara dalam hidup yang akan menggagalkan tabungan kita untuk kita bisa memetiknya, kita bisa menikmatinya. Oleh karena itu, setelah kita berusaha untuk kemudian menjadi tabungan dalam hidup, harus kita jaga, harus kita pelihara. Nah, silaturahmi yang akan menjadi penambah barokahnya umur, atau yang menyebabkan kita selalu disanjung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sanjungan yang baik, adalah silaturahmi yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti silaturahmi itu harus dibangun dengan ketulusan dan keikhlasan, semata-mata mencari ridhonya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, silaturahmi ini adalah ibadah, maka tidak boleh tata caranya keluar dari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang harus kita kedepankan. Ini yang harus kita usahakan dalam semua kegiatan ketaatan, termasuk diantaranya silaturahmi yang akan bisa memanjangkan umur kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Termasuk dari makna yang disebutkan oleh para ulama, barakallahu fikum, panjang umur, yaitu az-dzurriyyatus salihah, keturunan yang baik, yang melangsungkan hubungan baik dengan sesama, sehingga benar-benar terus bersambung. Termasuk dari maknanya adalah nafyul afat, segala hal yang berbahaya dalam hidup kita. Karena kita menjaga silaturahmi, dinafikan oleh Allah Jalla wa'ala. Kita dipelihara dari hal-hal yang akan merusak, yang akan mengganggu, yang akan membahayakan kita. Tidak hanya
dalam urusan dunia kita, namun masuk dalam urusan akhirat kita, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kesimpulannya yaitu, apakah makna bertambah umur dengan ketaatan atau silaturahmi itu dari 50 jadi 60 misalkan, atau maknanya berbarokah dalam hidup? Yang terpenting adalah bagaimana kita memanfaatkan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik mungkin. Ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Ini adalah sebuah anugerah dari Allah Jalla wa Ala yang kita harus mengisinya dengan cara yang terbaik. Maka oleh karena itu, ketika kita mendapatkan umur pendek atau panjang dari Allah Jalla wa Ala, dan kita bisa melaksanakan berbagai macam ketaatan dan bentuk kebajikan padanya, inilah yang menjadi nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang berarti. Tapi bila sebaliknya, umur pendek bermaksiat kepada Allah, terlebih umur panjang ternyata banyak bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ala, maka ini adalah sebuah musibah di atas musibah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan di dalam surat Al-Imran ayat 178 yang menyebutkan ketika umur panjang atau pendek lalu dipergunakan untuk bermaksiat kepada Allah, ini kejahatan dalam hidup, kerusakan dalam hidup, musibah di atas musibah di dalam hidup. Allah Jalla wa Ala mengatakan, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma walahum adzabun muhin. Kata Allah Jalla wa Ala, jangan sekali-kali orang-orang kafir itu menganggap, menyangka, menduga kalau diulur, diberikan kesempatan lebih dengan umur yang panjang, itu lebih baik bagi mereka. Khairun li anfusihim. Kata Allah Jalla wa Ala, sesungguhnya kami mengulur waktu, kemudian memberikan umur yang lebih, adalah untuk mereka menambah dosa. Untuk mereka menambah dosa, kata Allah Jalla wa Ala, dan bagi mereka azab yang pedih. Yang kedua, siapapun dia, muslimin, muslimat, tatkala mendapatkan dua taufik dari Allah Jalla wa Ala, dua nikmat, kemudian kedua nikmat ini diberikan taufik oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia adalah terbaik manusia walaupun umurnya pendek. Apa itu? Dua hal itu adalah diberikan umur yang panjang dan diberikan taufik untuk mengisi umur yang panjang itu dengan kebajikan-kebajikan, dengan kebaikan-kebaikan di dalam hidup ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari sini saya mengajak, mari kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula. Allah Jalla wa'ala menjadikan pada sisa umur kita, kita mengatakan sisa karena telah berlalu umur kita, barakallahu fikum, setelah berlalu di tengah-tengah perjalanan baru Allah menerima doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Segenap saudaraku kaum muslimin, saya mengajak,
kita harus bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Pada sisa umur kita ini, Allah memberikan kesempatan untuk menata rapi amalan-amalan sebagai bentuk kesyukuran terhadap nikmat Allah Jalla wa'ala. Amal-amal soleh kita berusaha untuk merapikannya. Merapikan amal kesolehan dalam mengisi umur yang tersisa ini, kalau bukan karena taufik dari Allah, kalau bukan karena hidayah dari Allah Jalla wa'ala, kita tidak akan bisa melakukannya. Apa itu? Kita bisa memperbaiki ketaatan, kesolehan kita untuk selalu sejalan dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang patut kita syukuri. Harapan kita setelahnya, dalam penutupan umur kita ini, kita berada dalam husnul khatimah, terbaik orang yang menutup hidupnya. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Nah, subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.